Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan kepada para tetuha, para sesepuh Majelis Ta'lim Mubarak yang hadir. Begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, fi sihatin wa afiyah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan seluruh urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat baiknya, dilancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban, diistiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan kajian, terlebih dahulu berhubung masih di bulan Syawal, saya pribadi juga mewakili daripada keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Jadi kita mudah-mudahan setelah usainya bulan suci Ramadan kita mendapatkan jaminan sebagaimana yang telah disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah SAW dan juga banyak disampaikan oleh para ulama kita, yaitu kita dalam status maghfurin, ya, diampuni segala dosa-dosa kita, seakan-akan seperti kayaumi waladatu ummuh, seperti hari di saat ibunda kita melahirkan kita. Dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita betul-betul diampuni oleh Allah Ta'ala dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan perdana ini kita pemanasan aja dulu, ya. Jadi kita tidak lanjutkan pelajaran kita ambil pembahasan bebas dulu. Insyaallah bihaulillah wa quwwatih, pada pertemuan yang akan datang baru kita akan menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Nashaihul Ibad. Nah, di sini saya tertarik ingin menyampaikan nasihat, bukan dari saya, ya, tapi dari ulama kita, dari guru-guru kita yang sangat baik untuk kita jadikan pegangan, kita jadikan pedoman, petunjuk di dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, nasihat ini sebenarnya bisa hadirin hadirat temukan di salah satu pengajian Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Baqir Ibn Syekh Ahmad Mughni Ibn Syekh Ismail Negara. Nah, itu dalam pengajian itu beliau ada menyampaikan beberapa poin nasihat, dan kita disuruh untuk selalu menuntut ilmu, ya, dimanapun kita berada, diluangkan waktu semaksimal yang kita harus bisa memanagenya itu, jangan sampai tidak lalu digunakan untuk menuntut ilmu. Dan saya secara pribadi sudah berbaik sangka kepada jamaah semua bahwa yang hadir ini adalah orang-orang yang giat di dalam menghadiri majelis
Karena saya tahu bukan hanya di sini antum-antuna ini hadir, tapi juga majelis-majelis yang lain. Itu artinya dalam perputaran 1 minggu akan ada beberapa kali hadirin dan hadirat menghadiri majelis taklim. Itu sudah menjadi satu isyarat yang baik. Nah, jadi kenapa kita harus menuntut ilmu? Karena nanti akan ada perbedaan sikap dalam menghadapi sesuatu di hidup ini. Nah, perbedaan sikap itu pasti akan berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu pasti. Nah, apa di antaranya perbedaan sikap antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu? Beliau menjelaskan bahwa kalau orang itu orang yang berilmu, memang benar-benar berilmu, maka satu, ya, dia pasti akan yakin bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Nah, berarti di sini poin nasihat beliau pertama masalah rezeki. Karena memang kita ini butuh rezeki, Bang, untuk keberlangsungan keberadaan kita di dunia ini. Dan rezeki itu sifatnya luas. Kadang ya berbentuk materi, rezeki itu kan, uang, ya, kesehatan rezeki juga, anak pun rezeki juga. Makanya sering orang bilang saya dapat rezeki, ya. Ilmu pun rezeki juga, pemahaman itu rezeki juga. Makanya ada doa Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu rezeki kan, pangkatnya Allahumma rizqna, ya Allah berikanlah kami rezeki berupa fahman nabiyyin, pemahaman para nabi. Artinya kita minta Allah berikan kita pemahaman seperti pemahaman yang Allah berikan kepada para nabi. Nah, kalau kita khususkan bahasa rezeki itu biasanya kaitannya duit, biasanya begitu. Bahasa rezeki. Makanya ada bahasa kami lagi bekerja untuk mengais rezeki. Kan pasti ingin mendapatkan uang maksudnya. Nah, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kaitannya dengan rezeki ini sudah beda. Kalau orang yang berilmu, dia punya keyakinan, kemantapan keyakinan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Kan ilmu tuh, dari mana kita bisa tahu bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Ta'ala? Bukankah kita pernah belajar hadis? Salah satunya hadis di kitab yang kecil, yaitu kitab Al-Arba'in Nawawi. Nah, di situ dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari air mani yang bersemayam di dalam rahim seorang perempuan selama 40 hari. Di 40 hari berikutnya menuju 80, berubahlah air mani itu berbentuk segumpal darah. Nah, dari 80 menuju 120, artinya 40 yang ketiga itu berbentuk segumpal daging. Berarti usia kandungan sudah 120 hari. 40 kali 3, 120. Di saat itu ditiupkan ruh ke dalam bayi atau janin yang ada di kandungan itu. Lalu kemudian ditetapkan 4 perkara. Nah, salah satu dari 4 perkara itu adalah berkaitan tentang rezekinya. Betul kan? Nah, rezeki. Berarti rezeki kita masing-masing ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jatahnya masing-masing. Nah, kalau orang yang berilmu meyakini dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka di situ secara tidak langsung sama dengan dia harus ridho dengan pembahagian Allah tuh. Nah, kita sudah dapat jatah masing-masing. Kita tahu itu dan kita meyakini itu. Nah, berarti kita harus lapang, harus ridho dengan pembahagian Allah. Nah, kalau sudah bahasa ridho itu berarti dalam urusan rezeki kita tak boleh lagi atau tak bisa untuk mengiri orang, ya, iri dengki kepada bahagian orang. Kalau kita masih mengiri bahagian orang, orang itu dapatnya banyak, enaknya dia, lalu kita merasa tidak puas dengan bahagian kita yang kita anggap sedikit, berarti sebenarnya kita belumlah dianggap yakin dengan pembahagian rezeki itu. Nah, kalau orang yakin, udah pasrah total.
Allah nakdirkan ke aku segini, pasti baik. Ya. Allah nakdirkan ke orang segitu, baik juga untuk urusan dia. Artinya tuh kadar ketentuan Allah tuh baik, kemana-mana aja Allah ngasih. Hanya saja nanti baguskah rezeki yang di tangan kita, atau baguskah rezeki yang di tangan dia, burukkah rezeki di tangan dia, burukkah rezeki di tangan kita, kemana kita mengalokasikannya, memanfaatkannya. Banyak di kita belum tentu baik, sedikit di kita belum tentu buruk. Sebagaimana ke orang, banyak di dia belum tentu baik bagi dia, sedikit untuk dia tuh belum tentu itu buruk, sama. Nah, baik buruknya itu nanti ditimbang dari meresponnya dan macam mana penggunaan atau pentasorufan rezeki itu. Baru diketahui, oh dia dikasih banyak, rupanya dia meresponnya dengan bersyukur. Buktinya yang dikasih banyak tadi banyak dimanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan. Kalau yang wajib mungkin dia bayar zakat, ya. Kalau yang sunnah mungkin disedekahkannya, diinfakkannya. Nah, berarti banyak baik. Itu sudah begitu. Nah, tapi bisa juga banyak buruk. Karena salah respon tadi, dia dikasih banyak. Kita menganggap nyamanlah dia. Padahal bagi dia itu satu keburukan. Dari mana satu keburukan? Kita nengok cara dia tadi memanfaatkan rezeki Allah tuh. Dikasih banyak, tuntutan rezeki itu. Seperti yang tadi saya katakan, yang hukumnya wajib kayak zakat, tidak pula dia bayar zakat. Ya, di hal-hal sunnah, tidak pula juga dia bermain kesunahan. Buktinya, tidak suah terdengar dia bersedekah, berinfak, membantu-bantu daripada rezeki yang berlebihan. Ya, yang ada malah kita saksikan mungkin rezeki itu digunakannya kepada hal-hal yang bersifat keduniawian, beli barang-barang branded, ya, cuman untuk gaya-gayaan, untuk terlihat wah, atau bahkan kita mungkin pernah menyaksikan dengan rezeki yang berlimpah itu digunakannya fasilitas maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada acara karaokean mah, beigal berjoget-joget, siapa donaturnya dia katanya. Nah, pakai rezeki tadi itu berarti sebutannya cuman untuk dia banyak dapat, tapi hakikatnya itu adalah keburukan untuk dia. Nah, kalau macam itu ngapain kita mengiri dia? Kan bodoh betul. Buat apa mengiri orang yang jelas-jelas jalurnya menuju kecelakaan gitu, menggunakan fasilitas rezeki yang jelas-jelas itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu kan tadi kalau kita arahkan ke orang. Sebenarnya yang lebih bagus itu udah usah ngarahkan ke orang, arahkan ke kita. Tapi penting juga untuk mengambil perbandingan, diarahkan ke orang tadi, supaya kita tuh jangan cepat-cepat menghirii orang ketika orang dilebihkan dalam urusan duniawi, urusan rezeki tadi. Kenapa? Karena lebihkan dia tuh sebenarnya belum tentu bagus untuk dia. Nah, lalu kita balikkan ke kita, ini lebih bagus. Kita teropongkan, kita cerminkan ke kita. Kita ini pasti dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala sesuai dengan isinya apa tadi itu. Ya, duit lah, semua kan masih ada dapat jatah duitnya. Walaupun secara nominal itu akan berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Allah tadi. Nah, bagus apa tidak yang di tangan kita? Cobalah kita rasakan dewek. Kemana kita makainya? Kalau dipakai kepada hal-hal kebaikan, misalnya ini, kayak duit, beli minyak untuk motor dibawa pergi pengajian, bagus berarti. Ya, duit dibeli baju, beli sarung, beli kopiah, dibawa ke pengajian, dibawa sembahyang, bagus berarti. Seakan jadi macam itu. Nah, tinggal banyak sedikitnya itu, asal dia banyak kita senang hati lalu kita bersyukur. Kalau dia terasa sedikit berarti kita tidak bakal bisa berbuat banyak. Cuman alokasi tertentu saja yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan nominal duit tadi itu. Tapi arahnya kepada hal-hal yang baik. Kalau dia banyak kita bersyukur, lalu kalau dia sedikit kita tidak bisa buat apa-apa, tapi kita gunakan kepada hal yang penting dan kita bersabar, kita ridho dengan ketentuan Allah. Nah, itu bagus berarti. Ya, bagus untuk kita. Jadi jangan khawatir. Nah, di sini kan kita nih imbang-imbang aja. Artinya yang saya maksud imbang nih, ada di sini jamaah yang diberi Allah rezekinya lebih. Misalnya kalau ekonomi itu kata orang tuh menengah ke atas, ada.
Tapi tidak bisa dipungkiri banyak juga yang ekonominya menengah ke bawah. Ya ada juga. Ya tinggal seperti tadi, asal dia merasa menengah ke atas, bersyukur. Asal dia merasa menengah ke bawah, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu baik sangka. Nah, yang jadi titik tekan dari pembahasan poin pertamanya adalah dia yakin nih, karena berilmu nih, kalau antum nih harus dan antuna nih harus wajib punya keyakinan nih. Kenapa? Karena sudah dibilang dari tadi adalah orang-orang yang berilmu, yaitu dibuktikan dengan seringnya hadir ke majelis taklim. Jadi sikap antum antuna jangan sama seperti orang yang tidak ada suah pergi ke majelis taklim. Dalam kaitannya dengan keyakinan rezeki ini harus berbeda. Jadi karena kita ini orang-orang majelis, orang-orang yang memang berkecimpung dengan ilmu pengetahuan, nah sikap kita dalam rezeki Allah harus sesuai dengan nasihat beliau tadi, yaitu yakin bahwa rezeki itu sudah diatur Allah. Nah kalau sudah yakin bahwa kita sudah dapat jatah sendiri-sendiri, tidak akan berlebih, tidak akan berkurang, tidak akan terkelain, karena keyakinan itu tadi, ya sudah pasti akan Allah beri jatahnya masing-masing. Tidak bakal ta'alih ke orang. Jadi tidak ada ceritanya rezeki kita itu kok meleset gitu ke kita tapi dapatnya ke orang. Tidak ada. Sebagaimana orang pun tidak akan meleset rezeki jatah dia ke kita. Tidak mungkin. Ya. Nah, kalau memang punya dia, pasti dia dapatkan. Sebagaimana kalau jatahnya ke kita, pasti kita dapatkan. Sebutannya cuman kadang-kadang tuh istilah-istilah bahasa sehari-hari terkelain, rezeki dipatok ayam, ya, padahal ayam matok rezekinya dewek, bukannya rezeki kita. Ya, soalnya anu aja kejadian duit antum 50.000 dipatok ayam gitu, dibawa kabur, tidak ada kan? Ya ayamnya matok jatah dia dewek. Andai kan memang ada kejadian nih, antum misalnya lagi beres-bereskan duit, sekali duit itu terbang tertiup angin, ada ayam, sekali dipatoknya, dibawanya kabur. Nah itu rezeki dia sebenarnya, bukan rezeki kita. Ya, walaupun tadi sebutannya alihnya ke kita awalnya, lalu terpindah. Itu memang rezekinya ayam, bukan punya kita sebenarnya. Nah, jadi yakini itu. Seberapa kadarnya, yakini itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi andaikan kita berikhtiar di dalam mencari rezeki, kita pasti berikhtiarnya dengan baik. Ya, kan ada orang tuh berikhtiarnya tidak baik. Dari mana bisa diketahui tidak baik? Habis waktu diporsir dia untuk mencari rezekinya. Dari pagi sampai nyambung ke sore, nyambung ke malam lagi, bahkan ke tengah malam mencari rezeki. Merasa ketakutan macam tak ada dapat jatah rezeki. Parahnya adalah dengan memporsir waktu tadi, tak sempat lagi kadang sembahyang. Tak sempat lagi hadir ke majelis taklim. Tidak sempat lagi menghadiri kajian-kajian. Nah, itu namanya orang berikhtiar tapi buruk. Kenapa? Ya karena tidak cakap tadi. Nah, kita jangan seperti itu. Yakini rezeki sudah ada jatahnya. Tugas kita sebagai pengamalan syariat, kita berikhtiar bercari tadi. Maka carilah dengan cara yang bagus. Wayahnya kita begawi. Di pas wayahnya Allah manggil sembahyang, jangan tidak sembahyang. Wayahnya Allah manggil untuk tambah rezeki berupa ilmu, rezeki maknawi namanya nih. Nah, ya udah, hadir ke majelis, tinggalkan tadi usaha kita. Itu namanya pencari rezeki yang cerdas. Seperti itu yang dimaksud. Satu, ya. Kemudian yang kedua, coba ini kan tadi orang yang berilmu gitu sikapnya. Kalau tak berilmu, ya macam tadi juga. Ya, artinya macam tadi itu buruk gitu lah maksudnya. Kalau berilmu bagus. Nah, yang kedua, orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu bedanya adalah bagi yang berilmu, dia tahu bahwa dunia ini adalah tempatnya bala dan musibah. Dengan ilmu, maka dia menjadi tahu bahwa dunia nih, sekarang kita ada kan di dunia nih, ini tempatnya bala dan musibah. Makanya ada bahasa hadis kalau saya tidak keliru ingat, ad-dunya darul balwa. Dunia ini memang negerinya cobaan atau ujian atau musibah. Nah, sehingga dia menyadari bahwa selama ia hidup di dunia ini maka tidak akan pernah ada istilah tenang dan nyaman. Ya.
Karena tempatnya aja sudah cetakannya ujian, cobaan, bala, musibah. Maka orang yang ini sudah tahu bahwa tidak ada ceritanya hidup di dunia ini tenang. Tidak ada ceritanya hidup di dunia ini akan nyaman. Jadi kalau isinya ruwet, masalah, problem, namanya aja dunia. Nah saya walaupun tidak pernah mensurvei satu persatu, tapi saya berani menantang hadirin hadirat yang ada di sini. Coba kalau berani, angkat tangan siapa yang merasa tidak punya problem hidup. Kalau berani. Dalam semua sisi ya, keuangan, kesehatan, keluarga, pekerjaan. Nah, angkat tangan. Itu hebat betul kalau dia berani angkat tangan tuh. Seakan dia ngaku, Ustaz saya sama sekali tidak punya masalah. Keuangan lancar, penyakit tidak ada, apa yang diinginkan selalu dapat. Tidak ada lagi yang memikirkan kepala. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Andaikan benar itu, seperti tadi itu, tidak ada masalah lalu sama sekali. Berarti antum tuh diragukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah tidak cinta. Nah, ngapa pula macam itu, Ustaz? Soalnya Rasulullah mengatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah tuh kalau cinta sama seorang hamba, kata Rasulullah, hamba tuh pasti dicoba. Nah, sedangkan antum merasa tadi sudah tidak ada lagi merasa dapat cobaan. Berarti kan mafhumnya Allah tidak cinta. Makanya kayak julak Fir'aun, dengar tak? 40 tahun, tak suah garing, kepanasan tak suah, demam kedinginan tak suah. Semua. Kenapa saya sebut julak Fir'aun ini, kali aja ada bubuhannya di sini gitu kan. Ya Bang Amin ya. Itu sama sekali tidak pernah merasa, ya pokoknya selalu keturutan. Nah, apakah itu menjadikan julak Fir'aun tadi bagus di sisi Allah? Ya tidak. Yang ada justru kedudukannya buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita memang bisa menyaksikan, lihat aja orang-orang soleh, baik-baik orang soleh itu di sekitar kita, masih ada aritannya tuh, beban tuh masih ada. Dan yang paling banyak biasanya orang soleh ini bebannya penyakit kalau saya amati. Nah, coba ceklah, misalnya antum tinggal di tempat mana tuh, di situ ada ustadz, tuan guru, kiai, lihat ya ada tidak penyakitnya. Biasanya mantap-mantap. Ya. Nah, belum lagi sisi yang lain itu baru satu. Kadang kelihatannya memang macam waga-wagas, ya beliau macam sehat walafiat. Wah, sekali diteliti bininya penyarikan. Pening juga kepala beliau. Ada juga macam itu. Kadang alhamdulillah bininya solihah gitu ya. Penyakit tidak tapi ada. Sekalinya anaknya pula payah diatur. Ada macam itu. Ya, ada, pasti ada pokoknya. Nah, karena itu sudah sunatullahnya seperti itu. Jadi ada satu makalah ini, saya lupa nih, ini hadis apa makalah ulama yang bunyinya begini, thalabur rohah fid dunya muhal. Pernah ada dengar? Mencari ketenangan, tenang, nyaman, enak gitu di dunia itu mustahil. Karena memang bukan tempatnya. Ya, bukan tempatnya. Andaikan bahasa kita tenang itu bahasa cuma. Aslinya makna lah. Nah, rohahnya istirahat, rohah tuh tenang tuh. Nanti kalau sudah meninggal dunia. Baru tempatnya, apalagi lebih-lebih kalau masuk surga. Itu jelas tempatnya memang tempat istirahat yang sebenarnya, tempat kesenangan yang sebenarnya, tempat kelapangan yang sebenarnya. Kalau di dunia ini tidak bisa. Macam ini nih. Ya. Tahu-tahu kita goreng kan, nanti nak merasakan nyamannya goreng. Sebenarnya masih kepengen goreng, tahu-tahu sudah azan subuh. Nak dilanjutkan kan tidak bisa lagi. Pasti akan kita paksakan bangun walaupun tak kantuk-kantuk. Rencananya sih habis sembahyang subuh nak goreng dengan nyaman lagi, bebas. Tapi bagi antum yang punya tugas, mungkin terikat dengan pekerjaan, harus tepat waktu, mau tidak mau lagi. Apalagi yang masih mengenyam pendidikan, jelas tidak bisa. Karena sekolah soalnya. Jam 7.30 sudah masuk, mau tidak dilanjutkan guring sampai jam 8? Tidak mungkin kan, paksa seperti itu. Sekolah rencana habis sekolah dah capek tuh ya, jam kita tadi ada sudah bekerja tadi mungkin jam 11 nak istirahatlah gitu. Kehendak kita, tapi dituntut lagi harus nyambung lagi. Nah tuh bayangkan kalau kita, mohon maaf nih ya, kalau saya contohkan pekerjaan kayak orang tua kita buruh. Pagi jam 7 beliau sudah harus
bekerja, istirahat tengah hari paling makan sama sholat. Mampu tak beli kuring sampai jam 4? Tak bisa. Habis zuhur nyambung lagi sampai ke sore. Harapannya bekerja tadi sampai sore jam 4 jam 5 istirahat. Nah istirahat ceritanya. Balik ke rumah, nah maghrib sudah. Ya, ada lagi beban ini. Beban maghrib nanti insya lagi. Tak gini lagi. Jadi masih silih berganti. Sampai kapan ya? Sampai mati. Jadi seperti itu memang keadaannya. Jadi thalabur rohah fid dunya muhalun. Mencari ketenangan, kenyamanan, kelapangan, istirahat yang sebenar-benarnya di dunia itu adalah sesuatu yang mustahil. Memang wadahnya sudah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu ya tinggal dinikmati aja. Ya, memang keadaannya seperti itu. Kemudian, ini berarti kita ada tahlil nanti ya? Udah ada ya? Berarti langsung cuman doa selamat aja gitu ya? Memang seperti itu ya, saya sudah ada pesan dari Bang ini. Ya aman kalau gitu, alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang berilmu itu dapat cahaya dari Allah. Sehingga dalam menghadapi apapun dia selalu mendapatkan petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan. Itu karena ilmu itu tadi. Jadi macam kita masukkan ke poin kedua, dunia tempat ujian cobaan. Sama semua kita nih. Walaupun nanti ujian cobaannya berbeda-beda. Ada yang nih sisinya duit, ini kesehatan, ini keluarga, ini pekerjaan, segala macam. Itu pokoknya pasti adanya. Nah, kemenangan orang yang berilmu itu adalah dia selalu diberi Allah petunjuk langkah-langkahnya. Ini kalau macam ini, jalan keluarnya begini-begini. Sehingga tidak ada bahasa jalan buntu. Yang bisa mendapatkan jalan buntu itu orang yang tidak berilmu. Peningnya kepala nih. Sama caranya supaya duit lancar nih. Ada tak ya usaha babi ngepet? Wah ke situ arahnya. Sudah aku hubungi Bapak Ketua nih, kali-kali ada berjual tuyul gitu misalnya. Itu modelnya, kenapa? Barang tak ada berilmu. Pasti langkahnya salah terus. Ya. Orang tak ada berilmu, naksir sama gadis. Tak bisa misalnya, aku kirim WA tak dibalas-balasnya. Cuman dibaca aja pasti harus main cara halus nih. Datangi dukun misalnya. Bawa fotonya. Teori orang dapat ilmu kan macam itu. Ya. Jangan-jangan pelakunya nih. Sabar ya. Sabar. Kalau orang berilmu tahu kan jodoh itu rezeki. Ya, dan rezeki Allah itu pasti Allah kasih karena memang Allah tuh dengan sifat kemahaadilannya masih akan memberikan jodoh. Yang tidak pernah Allah janjikan tuh jodohnya harus di dunia. Itu yang tidak pernah Allah janjikan. Karena bisa jadi jodoh itu tetap Allah berikan tapi di akhirat. Sehingga mohon maaf lahir batin ya, waktu di dunia tetap akan menjomblo. Ya, kalau yang begini jomblowati ya kan. Ya, makanya kan banyak orang, jangankan sekelas orang kita biasa, ulama-ulama aja jomblo banyak. Mau dihitung kali 2 saya tahu saya. Ya, yang masyhur ya kan. Yang sampai ke meninggalnya tidak nikah-nikah. Kita berbaik sangka. Memang tidak ada jatahnya di dunia ini untuk melakukan pernikahan. Tetapi kita berbaik sangka insya Allah beliau di akhirat nanti akan ketemu jodohnya. Entah dari golongan bidadari, wallahu alam. Atau mungkin sesama jomblo-jomblowati yang Allah nikahkan di sana nanti. Wallahu alam juga. Jelas adanya. Nah, jadi seakan-akan ini mohon maaf ya bagi jamaah-jamaah yang belum mendapatkan jodoh tuh sabar aja. Kalau tidak di sini di akhirat dah gitu aja untuk menghibur diri kita. Nah, bagus tuh doa Sayyidina Ali diamalkan tuh. Yang sering beberapa waktu ini saya sampaikan doa itu. Jadi saya juga dapat ya. Apa doanya? Nah, pian hafalkan. Tapi direnungkan maknanya bagus tuh. Saya tes sekali baca, hafal tak? Pendek ya. Allahumma isrif qalbi amma soroftahu anni. Itu cuman. Hafal tak? Belum. Ulangi 2 kali. Allahumma isrif qalbi amma soroftahu anni. Hafal? Belum. Sekali lagi ya. Allahumma isrif pakai short isrif pakai fa ujungnya isrif qalbi amma tuh pakai ain ain mim ba alif amma mimnya bertasydid amma sorof tahu anni itu pakai ain nunnya bertasydid anni. Allahumma isrif qalbi
amma soroftahu anni. Kalau diterjemahkan ya, ini yang penting terjemahannya ini. Ketika baca doa itu tadi, simpel terjemahannya kira-kira begini. Ya Allah, palingkanlah hatiku dari perkara yang tidak Engkau takdirkan menjadi milikku. Ya Allah, palingkanlah hatiku dari perkara yang tidak Engkau takdirkan menjadi milikku. Nah, kenapa kita ini bisa susah hati atau menjadi sedih? Karena kita memikirkan sesuatu yang kita pikirkan mati-matian itu ternyata sesuai pengetahuan Allah tidak pernah Allah takdirkan untuk kita. Jadi kita uyuh mikirkannya cuman. Nah, contohnya nih, mohon maaf nih, jomblo nih, naksir sama cewek. Berdoa dia, ya Allah, jadikanlah dia pasanganku ya Allah. Jadikanlah dia kekasihku ya. Wah, pokoknya kemana-mana menghayal si gadis tuh bang. Sayangnya hanya menjadi hayalan belaka. Kenapa? Karena mau sesuai pengetahuan Allah, itu gadis yang dihayal-hayalkan itu diincar itu tidak pernah ditakdirkan menjadi milik dia. Walau dia ke dukun pun tetap bakalan dapat. Karena memang takdir Allah tidak ada. Nah, daripada pening kepala, kata Sayyidina Ali, mikirkan dia jelas bukan jodoh kita, lebih bagus Allah palingkan hati kita, tidak ada lagi mikirin dia tuh. Sehingga hati kita nyaman. Paham maksudnya tak? Ini contohnya cuma satu ke gadis. Contoh tuh banyak dibikin-bikin yang lain tuh. Sama misalnya kita pengen beli sesuatu atau barang lah. Oh, itu hayal-hayalkan. Wah, alangkah senangnya hatiku kalau aku punya ini nih. Ya, apa barang nih? Misalnya motor. Naksir dia motor apa, Ninja misalnya. Tuh bayang, koleksi gambarnya pun banyak ditempel di rumah saking kepengenan. Dan dia berusaha tuh untuk mendapatkannya dengan dia giat bekerja, nabung duit supaya dapat tadi tuh. Tapi kalau tak ada takdirnya dari Allah kita punya motor tuh, maka itu hanya menjadi hayalan belaka. Tidak bakal kita bisa punya itu, tidak bakal. Karena takdir tidak ada. Macam mana? Ya. Nah, daripada uyuh hati kita memikirkan motor tuh, sedih kita karena barangnya tak dapat, lebih bagus minta kepada Allah supaya Allah tuh memalingkan hati kita, tidak lagi mikirin motor tuh. Istilahnya seperti itu. Jadi minta ke Allah supaya Allah memalingkan hati kita dari sesuatu yang memang tidak pernah Allah takdirkan menjadi milik kita. Teman-teman ya, langsung mikir tuh. Iya juga ya. Nah, saya paham lah. Sasarannya siapa tuh saya paham lah. Jangan-jangan memang dia bukan jodoh aku kayaknya. Udah lah kalau gitu. Nah, daripada mikir dia, lebih bagus mikir mamanya ini. Subhanallah. Masya Allah. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Orang berilmu dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam menghadapi apapun dia selalu mendapatkan petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan. Saya percepat. Adapun yang keempat, orang yang berilmu itu mengetahui kehinaan dunia. Dunia ini hina. Makanya yang berharga, yang mahal, yang bernilai itu akhirat. Nah, orang berilmu daripada ngincar dunia, lebih bagus ngincar akhirat. Apa? Di anu tuh, walal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu ya dia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, tetap akhirat itu lebih baik. Nah, jadi kalau perbandingkan, biarlah orang dapat dunia, kita lebih bagus memperbaguskan akhirat kita. Ibaratnya nih ya, macam perbandingan malam nih. Ini waktu sama kan sekarang nih. Nah, sekarang nih kalau di HP saya 21.52. Di tempat lain mungkin ada orang sedang berbisnis. Dia bekerja, dia dapat duit. Anggaplah dia bekerja nih sama temponya kayak kita awal baca maulid tadi, 2 jam kita katakan. Ya, 2 jam durasinya. Dia bekerja 2 jam tadi nih, seiring sama kita di sini, dia dapat duit 2 juta. Sedangkan kita kan tidak ada dapat duit 2 juta. 1.000 pun tidak ada. Ya. Tapi kita dapat baca maulid, kita dapat baca sholawat. Tadi aja tahlil lah. Tak ada ya. Kita dapat hadir ke majelis mendengarkan pengajian. Ini harganya tidak bisa dihargai pakai duit. Kenapa? Karena di sini tersimpan keridhaan Allah. Sedangkan keridhaan Allah itu tidak bisa dihargai.
Nanti nak tahu berapa harganya, tunggu di akhirat. Nah, kegembiraan hati kita bisa menghadiri macam ini harus lebih daripada kegembiraan mereka yang dapat duit 2 juta dalam tempo 2 jam tadi. Kalau kita merasa dia lebih beruntung daripada kita di sini yang tak dapat apa-apa, tapi kita bisa melakukan berbagai macam ketaatannya atas pertolongan Allah, berarti memang otak kita otak dunia. Nangkap yang saya maksud tidak? Nah, seperti itu. Jadi kita justru merasa kita lebih beruntung. Kenapa? Dia cuma dapat dunia, duitnya cuma, sedangkan kita dapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti aku dapat sesuatu yang lebih mahal. Kira-kira seperti itu. Nah, itu harus tertanam di dalam hati kita. Nah, kemudian yang terakhir, orang yang berilmu itu mengetahui bahwa dunia itu pasti selalu mengalami perubahan. Jadi dunia itu tidak ada tetap, namanya aja hadas. Hadas itu sesuatu yang berubah-berubah. Ya, tidak usah payah-payah. Urusan makanan atau minuman aja lah. Antum buat kopi atau buat teh, bisa tidak rasanya sama dengan hari ini sama sekarang? Masih akan ada perubahan rasa itu. Kita masak mie aja lah yang bumbunya jelas sama, tapi coba dicicipi rasanya, pasti akan terjadi perubahan. Ya, belum lagi yang lain-lain, perubahan sikap. Dulu dia senang sama kita, sekarang benci. Dulu dia perhatian, sekarang cuek. Macam itulah. Dulu senang, sekarang sakit. Sehat, sekarang misalnya sakit tadi itu. Nah, itulah namanya dunia. Jadi jangan heran kalau demikian itu. Yang tidak mengalami perubahan-perubahan itu asal nyaman-nyaman aja terus, itu hanya di akhirat. Wah, jadi kalau menghadapi perubahan-perubahan itu jangan heran, namanya aja dunia. Ya, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan yang seada-adanya ini kajian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.